Ingat, Rasulullah pernah menyuapi makan seorang Yahudi. Pernah dengar cerita itu? Pernah kan? Ya. Jadi biarpun musuh sekalipun kita tetap bersahabat. Karena setiap orang itu pasti punya rasa, pasti punya perasaan, pasti punya empati. Tapi ingat, kita punya prinsip, kita punya kepedulian, kita harus paham. Oke? Nah, yang terakhir, memilih membantu. Jangan melihat saja. Kalau temannya dibully, kalau Anda nggak mampu, kasih tahu guru. Guru banyak sini yang boleh membantu. Guru BK ada, ya. Kalau nggak berani ngomong sama guru BK, guru yang Anda anggap percaya, yang Anda percayai, ya. Banyak guru BK yang nggak dipercaya, ya. Mungkin karena sangat nggak apa-apa ini, mungkin nggak enak kok cara ngomongnya. Mungkin ada guru yang enak, nggak apa-apa. Ya, nanti guru yang enak ngomong tuh menyampaikan dengan guru yang berwenang di sekolah ini. Ya, ini nggak jadi masalah. Seperti saya saja, wah nggak enak Pak ngomong sama Pak Nusep floran orangnya. Saya mau ngomong sama teman sebelah, ya nggak apa-apa. Nanti teman sebelah menyampaikan ke saya, ya nggak apa-apa. Itulah dalam proses. Siapa yang Anda percaya? Kalau Anda nggak percaya juga sama guru, tanya sama sahabat, tolong dong. Sahabat, kamu kan orang yang ngerti, dan sahabat harus ngerti, kasih tahu kepada guru. Ya, ingat bahwa segala sesuatunya itu harus record. Nah, ini untuk guru BK juga ya, pengalaman. Ternyata record itu penting sekali, bukan lisan tapi tulisan. Jadi setiap siswa itu kalau ada masalah itu ditulis semua, apa masalahnya segala macamnya, pada tanggal berapa, proses apa yang dilakukan oleh siswa tersebut, bagaimana prosesnya, perundungannya, bagaimana bentuknya, siapa saja siswa-siswa yang terlibat dan sebagainya. Itu hitam di atas putih lengkap. Ya. Apakah itu mau dilanjutkan atau tidak, tapi kita sudah punya data. Itu paling penting. Dan ternyata itu yang berat di saya kemarin. Ya, namanya dosen di Indonesia ini santai, cuma riset itu mengajar selesai. Ternyata di sana di Malaysia itu semuanya ditulis, bukan lisan. Orang nggak mau ngomong lisan. Aku bisa kok, lisannya mana? Tulisan. Ya, jadi setiap satu semester itu saya harus menulis rapornya itu setebal ini untuk satu mata kuliah. Ya, per minggunya ngapain dan sebagainya itu tulisan. Ya, dan itu memang kuat karena hitam di atas putih. Secara hukum pun itu tepat. Nah, ini salah satunya. Oke, belajarlah menulis. Ada buku diary nggak Anda? Kalau zaman Pak Nusep dulu ada buku diary namanya yang warna pink, ada love-nya itu ya. Nah, biasanya kami dulu menulis, hari ini ketemu cewek ini manis sekali gitu kan. Nah, hari ini ketemu orang ini baik sekali gitu. Nah, itu zaman kami dulu. Mungkin zaman now ini ya, zaman canggih ini bukan pakai handphone nulisnya gitu. Tapi perlu, ini yang paling besar. Jangan jadi netizen yang negatif. Ini suka sekali ada teman yang buka video, share video, hati-hati. Anda sekarang sudah ada undang-undang hukum media sosial. Kalau Anda upload, misalnya Anda ambil foto saya, ya, Anda upload dan itu saya nggak suka, saya boleh tuntut Anda. Sekarang sudah ada undang-undangnya, ya. Nah ini apalagi itu membuli dan sebagainya, itu boleh dituntut. Jadi pastikan bahwa kalau kita mau jadi netizen yang baik. Oke. Sedikit lagi, ya. Jadilah upstander, jangan ya orang yang biasa-biasa punya melihat saja. Kita harus peduli, proaktif. Ya, kalau melihat hal seperti itu harus dilihat dengan benar, ya, harus dikasih tahu, ya, karena apa? Kita mau jadi hero. Nah, kita main dikit boleh nggak? Siapa mau jadi volunteer ke depan? Ini saya terjemahkan bahasa Indonesia nih. Siapa yang mau jadi volunteer ke depan? Ayo. Katanya berani-berani siswanya. Ayo. Ayo.
disuruh maju ke depan sini malu. Tapi kalau main PUBG, ML cepat. Ya. Main slot apalagi. Ada main slot kamu lihat? Jangan ya. Ya sini. Siapa namanya? Muhammad Askar Rosika. Mau jadi hero. Mau Senang hati saya dipanggil Ustaz, Masya Allah. Selama saya ngasih training, belum pernah saya dipanggil Ustaz. Hari ini saya dipanggil Ustaz, ya Allah, terima kasih Al-Furqan ya. Tapi berat ini, jadi Ustaz ini berat ya. Oke, baik. Kira-kira hero seperti apa yang kamu inginkan? Hero-nya yang seperti apa? Apa seperti Aquaman, Batman, Superman, atau yang lebih yang lain? Hero seperti apa? Saya ingin seperti Batman, seperti Superman. Superman. Kenapa mau jadi Superman? Karena dia kuat, dia bisa terbang dan cepat terbang ke Bisa terbang kemana-mana, kuat, menolong orang, dan bisa terbang kemana-mana. Oke, begitu. Kira-kira bisa nggak jadi Superman? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? nggak bisa terbang. Nggak bisa terbang. Apakah semua orang bisa kita tolong? Apakah bisa pergi kemana-mana? Belum tentu. Oke. Sekarang hero itu bukan terbang tinggi, tapi hero adalah tentang diri kita. Baik. Boleh begini. Cepat, kuat. Ini nanti dulu. Satu, dua, tiga, silakan. Aku adalah hero. Hari ini aku memilih menjadi pribadi yang lebih baik. Aku percaya bahwa setiap orang berharga. Aku percaya bahwa setiap orang pantas dihormati. Aku tidak akan menjadi pelaku perundungan. Aku tidak akan diam ketika melihat perundungan terjadi. Aku memilih untuk peduli. Aku memilih untuk membantu. Aku memilih untuk menghargai setiap orang yang ada di sekitarku. Aku adalah hero. Aku memilih untuk menjaga kata-kataku, menjaga sikapku, dan menjaga tindakanku agar tidak melukai orang lain. Aku ingin menjadi teman yang membuat orang lain merasa aman, diterima, dan dihargai. Oke, tepuk tangan dulu, luar biasa. Masya Allah. Oke, luar biasa. Ayo yang lain, perempuan. Ayo. 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 Ayo, ya sini. Sini depan. Ayo, kamu.
Aku adalah hero. Hari ini aku memilih menjadi pribadi yang lebih baik. Aku percaya bahwa setiap orang itu berharga. Dan aku percaya bahwa setiap orang itu pantas untuk dihormati. Aku tidak akan menjadi pelaku perundungan. Aku tidak akan diam untuk melihat dan menjadi perundungan itu. Aku memilih untuk peduli. Aku memilih untuk membantu. Aku memilih untuk menghargai setiap orang yang ada di sekitarku. Aku adalah hero. Aku memilih untuk menjaga kata-kataku, menjaga sikapku, dan menjaga tindakanku agar tidak melukai orang lain. Aku ingin menjadi teman yang membuat semua orang merasa aman, diterima, dan dihargai. Aku ingin menjadi teman yang membawa harapan, bukan ketakutan. Aku ingin membawa semangat, bukan duka. Membawa kebahagiaan, bukan kesedihan. Aku tidak mau dibully, aku tidak mau dihina, dan aku tidak mau dikucilkan. Jadi, marilah kita bersama-sama untuk berjuang. Kita jangan mau dikucilkan, kita jangan mau untuk dirundung. Karena sesungguhnya kita pasti mempunyai api di dalam diri kita sendiri. Kita harus menjadi orang yang mampu untuk menjaga sikap tangguh dan tidak mau untuk dikucilkan oleh orang lain. Jadi kita harus menjadi hero dalam versi diri kita sendiri-sendiri. Terima kasih. Luar biasa. Satu orang lagi. Mau coba? Bebas? 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 Ayo bebas. Silakan bebas. Aku adalah hero. Hari ini aku memilih menjadi pribadi yang lebih baik. Aku percaya bahwa setiap orang berharga. Aku percaya setiap orang pantas dihormati. Aku tidak menjadi pelaku perundungan. Aku tidak akan diam ketika melihat perundungan terjadi. Aku memilih untuk peduli. Aku memilih untuk membantu. Aku memilih untuk menghargai setiap orang yang ada di sekitarku. Aku adalah hero. Aku memilih untuk menjaga kata-kataku, menjaga sikapku, dan menjaga tindakanku agar tidak melakui orang lain. Aku ingin menjadi teman yang membuat orang lain merasa aman, diterima, dan dihargai. Aku ingin menjadi teman yang membawa harapan. Aku ketakutan. Aku ingin menjadi teman yang membawa harapan. Aku ketakutan bahwa semangat bukan luka, membawa kebahagiaan bukan kesedihan. Aku adalah hero. Aku adalah hero. Aku akan tidak akan dibully. Aku kuat. Aku bersemangat. Aku hebat. Aku bisa. Aku bisa menjadi hero hari. Aku bisa menjadi sahabat. Aku bisa menjadi temanmu. Aku bisa menjadi sahabatmu. Aku mencintai
mencintai kalian. Aku menyayangi kalian. Kamu adalah saudaraku. Terima kasih. Itu adalah statement yang luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kawan-kawan kita. Banyak hal yang kita boleh lakukan. Bukan saja untuk diri kita sendiri, tapi untuk semua. Anda hidup, Anda belajar bukan saja untuk memahami, tapi juga mengerti serta melakukannya. Lakukanlah yang terbaik, buatlah yang terbaik, jadilah diri Anda jadi yang luar biasa. Jangan peduli terhadap diri sendiri saja, tapi pedulilah terhadap sesama kita. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Boleh tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk materi kita hari ini yang sangat luar biasa sekali. Berkaitan dengan rasa empati ya. Artinya kepedulian terhadap sesama. Dan artinya Ustaz tadi sudah dibahas berkaitan jadilah diri sendiri dan mulailah diri sendiri untuk memulai suatu kebaikan. Nah, kalau misalkan Pak Nus Sep tadi dibilang waktu kecil Pak ya? Kecil ya? Sama nah ya, ketika Ustadz juga ini waktu SMA, Ustadz tinggi badannya itu 150. Siapa yang sini 150 tinggi badannya? Ada? Ada? 150 kelas 11. Nah, kelas 10 tahu sendiri berapa tinggi badannya dan sama Ustadz dibilang pendek ya sama teman-teman, tapi ketika qadarullah SMA tidak bisa masuk polisi karena tinggi badannya hanya 163. Ya, kenapa tinggi? Masya Allah, nah ya mungkin ini qadarullahnya, mungkin nggak tahu ilmiahnya kayak gimana. Masa kuliah itu adalah masa pertumbuhan Ustadz. Nggak tahu ya Ustadz ya. Ketika kuliah memang tinggi badan saya itu mulai bertumbuh. Jadi 167 sampai 170. Dan ketika alumni Pak, ketika kita reunian SMK, ternyata orang yang mengejek saya yang paling tinggi itu ternyata Ustadz yang lebih tinggi dari dia. Nah, artinya apa? Kita nggak tahu, ya, kita nggak tahu nasib seseorang itu seperti apa. Maka turunkanlah rasa empati, saling menghargai satu sama lain. Karena kenapa? Kita tidak tahu orang yang kita hina akan membantu kita atau menolong kita. Maka untuk itu saya harap semuanya bisa ya menimbulkan rasa empati dan kepedulian antar sesama. Insya Allah itu semua akan kembali kepada kalian. Nah, mungkin Pak, banyak sekali anak-anak siswa yang ingin bertanya berkaitan materi kita pada hari ini. Dan untuk itu anak Ustadz, kita akan membuka sesi tanya jawab. Itu sekitar 5 pertanyaan kepada anak-anak Ustadz. Ustadz Bunda, apabila ada pertanyaan kami persilakan. Ada pertanyaan dari anak-anak Ustadz? Ada nak? Dari yang Ikhwan, ada pertanyaan berkaitan materi kita pada hari ini. Ya, jadilah orang yang merasa aman bagi orang lain. Ada yang ingin bertanya? Ikhwan, dapat door prize, tenang aja. Ada coki-coki yang ada kartunya. Aska, oke. Baik, kepada Aska kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aska Tojika dari kelas 12 Al-Maghribi. Pak Ustadz, izin bertanya, misalkan di suatu lingkungan sekolah ataupun masyarakat
terdapat teman yang berkelakuan buruk ataupun toksik, namun kita tidak bisa menghindarinya karena kita terpaksa di lingkungan tersebut. Bagaimana caranya untuk kita biar kita tidak terikut dalam perbuatan teman yang buruk tersebut? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bapak apa langsung dijawab atau tampung dulu? Oh, dua lagi. Oke. Baik, kepada siswa yang lainnya atau anak-anak Ustadz, apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan. Siapa? Yang Ahwat? Ada pertanyaan dari kelas 10? Tidak ada? Oh, boleh. Silakan. Perkenalkan, nama saya Nahwa Putri Sabila dari kelas 10 Al-Syirazi. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mengatasi cyberbullying? Kan cyberbullying itu bukan secara langsung, tapi melalui media digital. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan. Satu pertanyaan lagi. Ada? Cukup dua dulu. Oh, cukup dua Pak ya? Oke. Baik Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang kedua dulu saya jawab ya. Bagaimana sih cara mengatasi cyberbully ini? Cyberbully itu adalah salah satu perbuatan menghakimi atau menjudgment secara negatif di dalam media sosial. Itu yang harus Anda tahu dulu, cyberbully. Jadi, kalau disebut cyberbully, cara mengatasinya itu mudah tapi susah, susah tapi mudah. Contoh sederhana, ketika tiba-tiba masuk di status Anda, si Budi hari ini memukul temannya sehingga berdarah. Anda punya 7.000 followers. Ketika ditekkan ke Anda, si Budi memukul si Ani sehingga berdarah, pasti follower Anda akan komen. Ya. Nah, proses-proses itu disebut namanya responsif. Artinya orang berhak atau siapa saja berhak melakukan apa saja di media sosial. Tapi persoalannya adalah kalau orang lain berhak, kenapa saya tidak boleh berhak dong? Saya yang punya akun, saya yang punya ini, kok saya ditembak gitu masalah itu? Kok masuk ke status saya, kok masuk di wall saya? Hal tersebut. Nah, cara mudah bisa di-delete, betul nggak? Kalau misalnya itu menyangkut status. Tapi persoalannya kalau status itu di saya, bicara tentang kamu, siapa tadi namanya? Nafa ya. Saya buat status, Nafa hari ini jelek banget pakai kacamata. Apa namanya? Kredit lagi kacamatanya, gitu kan? Itu untuk Nafa anak kelas 11 misalnya gitu kan. Yang di pojokan itu. Nah, itu namanya cyberbully. Kita membuli atau membuat sesuatu stimulasi negatif kepada orang lain. Bagaimana caranya? Kalau Anda mau respon, rame, ya, karena itu media. Media itu siapa saja boleh lihat. Saya salah satu trainer One Citizen di Malaysia. Saya dikasih pendedahan tentang One Citizen. Gini Pak, One Citizen tuh Pak. Ternyata kalau ini laptop saya Pak, saya buka Facebook. Sebenarnya saya ada 5.000 follower saya Pak di Facebook. Sebenarnya bukan 5.000 Pak follower saya ini, tapi juta-juta Pak. Semua orang bisa lihat. Kalau Anda misalnya akun Anda security, orang lain teman Anda nggak bisa lihat Anda karena bukan friend atau sebagainya, 1 juta orang bisa ngelihat akun Anda. Itu One Citizen. Ya. Nah, yang paling baik adalah jangan upload yang macam-macam di Facebook atau media sosial. Itu yang satu. Mau joget-joget begini, untuk apa? Ya, itu nggak perlu.
Yang perlu itu adalah upload yang bagus-bagus. Kalau Anda Al-Furqan tentang aktivitas, kegiatan, program-program sini yang bagus, ya, pengajian bagus. Jangan seperti media sosial yang lain, ya, membuat hal-hal yang negatif itu. Saya lihat di TikTok, ya Allah, saya punya akun TikTok, Facebook ada, IG 1.500 followers saya. Nah, lumayan lah ya Pak ya, followers itu. Nah, tapi persoalannya yang saya lihat hari-hari masuk ke wall saya yang aneh-aneh. Ya kalau orang mau aneh silakan, tapi jangan Anda. Jadi kalau Anda security itu tetap orang bisa lihat akun Anda. Ingat itu ya, biarpun Anda, karena Anda sudah upload saja di media sosial, itu semua orang bisa lihat. Ya, nah itu. Yang kedua, bagaimana cara mengatasinya? Kalau orang tersebut, kalau Anda bisa jumpa ini bisa ngomong dong. Kenapa kamu berstatus begitu? Ya, kalau saya punya salah sama kamu, ngomong saya salahnya di mana. Itu disebut namanya tindakan proaktif dan bersifat afektif. Apa efektif? Tidak menyinggung perasaan orang lain. Saya kalau misalnya Pak Jusman ini benci saya akan deketin dia. Assalamualaikum Pak, apa kabar Pak? Lama udah jumpa Pak. Kalau orang yang benci saya digituin, apa perasaannya? Pasti, kok dia ini tiba-tiba baik kok sama saya. Itu yang paling efektif. Jadi orang yang musuh kita jangan dijauhi, tambah banyak musuh. Ya, kita deketin. Apa sih masalahnya? Ya. Nah ini salah satu. Itu Rasulullah mencontohkan, bukannya Pak Nusep ya. Rasulullah kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau orang sebaik-baiknya, kita jangan memusuhinya. Ya. Nah yang ketiga adalah kalau itu keras. Contoh, aku melihat, misalnya contoh, ketika Anda mau ganti pakaian, tiba-tiba taman sekamarmu ambil foto, track, masukkannya di media sosial, itu harus dilaporkan. Ya, jangan tidak dilaporkan, karena itu menyangkut marwah dan harga diri. Bukan kita ngomel-ngomel juga di media sosial, percuma aja. Itu harus dilaporkan. Kalau dalam lingkungan sekolah, laporkan kepada guru dan sebagainya. Itu, ya. Baik. Nah yang kedua, tadi tentang apa ya? Saya lupa. Apa yang kedua tadi? Apa tadi? Tadi pertanyaannya Ustaz, jikalau kita di suatu lingkungan, di sekolah maupun masyarakat, terdapat teman yang toksik atau kelakuannya buruk, tetapi kita terpaksa di lingkungan tersebut, bagaimana cara kita untuk agar kita terhindar dari ikut-ikutan dengan pelakuan teman tersebut? Sekian, terima kasih. Bagaimana cara kita supaya tidak, sederhananya gini, bahasa umumnya ya. Bagaimana kita tidak ikut-ikutan teman ya yang suka PUBG, hari-hari main terus, ya, ML, setiap hari main-main terus. Ada teman yang misalnya kalau disuruh sholat, berlari gitu ya. Kalau misalnya disuruh makan sama-sama, berlari. Enggak. Sebenarnya konsepnya sederhana. Tadi kan sudah saya jelaskan, itu diri sendiri dulu. Jangan mikirin orang lain dulu, saya dulu. Nih, saya cerita nih sedikit. Waktu di Yogyakarta, di kos-kosan Pak Nusep itu ada 8 kamar. Kami 8 kamar itu sendiri-sendiri. Ya. Dan Anda percaya tidak percaya, 7 orang teman saya yang satu kos itu narkoba semua. Sabu, nyimeng, ya, blue sky dan sebagainya. Selama saya 4 tahun ngekos di sana, saya tidak ikut nyimeng, tidak ikut nyabu, dan tidak ikut mereka. Kenapa? Karena saya punya pendirian, saya punya tujuan. Anda datang ke sekolah Al-Furqan buat apa? Mau bully? Mau ikut teman-teman yang nggak benar? Anda datang ke sekolah Al-Furqan disuruh bapak ibu datang ke sekolah untuk apa? Untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Itu yang harus dipertahankan. Kalau misalnya Anda melihat begitu, kalau Anda bisa tegur, dosa, lakukan itu. Kau nih, ya,
ngurusi gawian wong. Ya sudah, aku lagi ngingeti ya sebagai kawan. Ya, aku sudah ngingetin ya. Kalau kamu melakukan itu, ya sudah, silakan. Tapi aku sudah mengingatkan sebagai sahabat. Betul nggak? Betul kan? Nah ini, jadi jangan kita mengikut-ikuti mereka, karena kita harus kuatkan diri kita sendiri. Paham? Paham ya? Boleh? Bisa? Bisa. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman Anda yang sudah tanya. Silakan Mas Yano. Baik, terima kasih kepada Bapak Dosen pemateri kita pada hari ini yang telah menjawab pertanyaan dari dua siswa kita. Semoga jawaban dari beliau itu mewakili semua pertanyaan dari anak-anak, mewakili semuanya dan dapat memahami apa yang telah disampaikan oleh pemateri kita pada hari ini. Baik, Bapak, Ustadz, Bunda, dan anak-anak Ustadz, karena sudah mengingat waktu, maka kita akan melanjutkan acara selanjutnya, yakni penyerahan cindera mata yang akan diserahkan oleh Kepala SID Al-Furqan Palembang Ustadz Agus Wiratmono SPD kepada pemateri kita yang didampingi oleh pengawas wilayah area HBR Moti Ustazah Himdasam SEMM dan juga Kepala BK SID Al-Furqan Palembang Bunda Medi Astuti SPC dan Kepala Sekolah Ustadz Jusman Fitriansa SPD MPD Ustadz David Sahri dan Bunda Intan, kami persilakan. Boleh Bunda? Ya, sekaligus foto bersama. Ya. Ya. Koordinator BK Bunda Mela, mohon bantuannya kameramen untuk mengatur. Boleh? Boleh? Ya. Boleh maju lagi. Baik, terima kasih kepada Bapak Agus Wiratmono SPD yang telah memberikan penyerahan cindera mata kepada Bapak Nusep Almigo SPC MSI PhD. Ya, boleh Bapak Sahim memberikan penyerahan oleh-oleh dari SMA IT Al-Furqan. Ya. Baik, kami ucapkan terima kasih. Kami persilakan untuk dapat duduk kembali. Oke, boleh kita foto bersama? Belum? Oke, baik. Setelah kegiatan kita akan melaksanakan foto bersama dan kita akan lanjutkan kegiatan selanjutnya adalah deklarasi sekolah anti kekerasan yang akan dipimpin oleh Ketua OSIS atau Presiden Family periode 2025-2026 Muhammad Gaizan Abdullah. Kepada Ananda kami persilakan. Kami harapkan untuk seluruh siswa untuk dapat berdiri. Kami mohon kepada Ustadz Bunda untuk dapat berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para hadirin, mohon untuk mengulangi setelah perkataan saya. Deklarasi anti kekerasan Civitas Akademika SMA IT Al-Furqan Palembang. Kami, Civitas Akademika SMA IT Al-Furqan Palembang,
dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab menyatakan sikap. Satu, menolak segala bentuk tindak kekerasan, baik fisik, psikis, verbal, maupun seksual, di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Dua, menolak segala bentuk perundungan, intoleransi, perkelahian atau tawuran, dan penyalahgunaan narkoba. Tiga, saling menghargai dan menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan antar sesama teman. Empat, berkomitmen untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi seluruh warga sekolah. 5. Berani dan aktif untuk melaporkan setiap tindakan kekerasan atau perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah kepada pihak guru atau wali kelas. Palembang, 15 Juli 2026, Civitas Akademika SMA IT Al-Furqan Palembang. Semoga dengan dibacakannya deklarasi anti kekerasan ini dapat menjadikan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan anti kekerasan. Semoga Allah selalu membersamai pada setiap langkah kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilakan untuk duduk kembali. Kegiatan selanjutnya adalah penandatanganan fakta integritas anti kekerasan. Oke. Baik, untuk memulai tanda tanganan fakta integritas anti kekerasan Civitas Akademika SMA Islam Terpadu Al-Furqan Palembang. Untuk itu kami undang Kepala SIT Al-Furqan Palembang, Ustadz Agus Priatmono SPD. Kepada Ustadz kami persilakan. Dilanjutkan pengawas wilayah HB Hermotik Ustadz Sahim Dasam SEMM. Terima kasih Pak Agus Priatmono. Setelah ini Kepala BK SIT Al-Furqan Palembang Bunda Medi Astuti Espesi. Setelah ini siap-siap materi kita pada hari ini untuk menandatangani fakta integritas anti kekerasan Civitas Akademika SMA Islam Terpadu Al-Furqan Palembang. Kami persilakan kepada pemateri kita Bapak Nuzeb untuk penandatanganan fakta integritas. Oke. Pak Nuzeb, pemateri kita. Oke. Ya, penandatanganan Pak. Masya Allah. Ya. Tanda tangan tolong diberi nama lengkap Pak ya. Setelah ini kami undang Kepala SMA Islam Terpadu Al-Furqan Palembang, Ustadz Jusman Fitriansa, SPDI MPDKR.
dan disusul oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bunda Intan Paramida Wardiani MPD. Siap-siap Ustaz David Sahari SPD selaku Wakil Kesiswaan SMA IT Al-Furqan Palembang. Oke, selanjutnya adalah Koordinator BK SMA IT Al-Furqan Palembang Bunda Mela Juniarti SPD GR. Baik, persiapkan Ketua Rohis dan Ketua Family periode 2025-2026 Muhammad Gaizan Ataullah untuk dapat menandatangani fakta integritas dan Aska Tauzika selaku Ketua Rohis periode 2025-2026. Baik, setelah ini kita akan melakukan foto bersama. Baik, semua siswa kami harapkan untuk bisa berdiri karena kita akan melaksanakan foto bersama. Dan Nusa Bunda juga kami harapkan untuk dapat berdiri. Dan kami mohonkan kepada pemateri kita Bapak Nuzab, Kepala Sid Al-Furqan Palembang, Ustaz Agus Priatmono SPD dan Pak Sahim Dasam selaku pengawas wilayah HBRmatik, Ustaz Jusman, Ustaz David dan Bunda Intan untuk bisa berdiri dan kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Mari anak-anak Ustaz, mohon luangkan waktunya untuk dapat foto bersama, semuanya berdiri tanpa terkecuali. Boleh Pak Sahim untuk dapat berdiri, Pak Agus Priatmono dan Pak Nuzab selaku pemateri kita. Ustaz Jusman boleh, Ustaz Jusman di depan. Ustaz David boleh. Ya. Oke, Ustaz David, Bunda Medi. Boleh geser ke sebelah kanan. Ya. Gimana? Biar tengah-tengah Bunda. Oke, semuanya siap. Baik, biarlah, gak apa. Tangan 5 jari nak ke depan, ya. Oke nak, ketika Ustadz bilang hero, maka kalian akan baca help everyone, respect others. Ya? Oke? Oke. Tangannya posisinya semuanya di depan. Hitung buntanya. Hero, help everyone, respect others. Beri tepuk tangan yang meriah. Oke. Baik.
kami persilakan untuk dapat duduk kembali kepada pemateri kita, Ustadz Pri, Ustadz Sahim, Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah. Kami ucapkan terima kasih kepada siswa dan para Ustadz Bunda yang telah mengikuti kegiatan Hiro pada hari ini dengan tertib. Dan kami ucapkan juga kepada pemateri kita yang sangat luar biasa yang telah memberikan materinya kepada kita semua. Semoga dengan melalui kegiatan ini kita dapat bersama-sama menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Oke, Ustadz, berakhir kita dari sesi foto bersama tadi, maka berakhir pula kegiatan kita pada hari ini. Marilah kita mengakhiri dengan bersama-sama melafazkan lafaz Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC hari ini, apabila ada kesalahan saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan sekali lagi? Iya, terima kasih. Baik, kami informasikan kepada seluruh siswa untuk dapat